Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat gorengan yang paling laris saat Ramadan, cocok banget buat takjil nanti. Ini kulitnya renyah banget, rasanya gurih, isiannya enak, dikasih sambal atau kuahnya mantap banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan wajan. Aku pakai Cosmopan dari Stain Cookware. Ini adalah wok 28 cm Cosmopan Stain Cookware. Beli satu set udah dapat 3 pan multifungsi. Ini bisa disusun secara menumpuk, jadi nggak perlu khawatir baret. Bahan coatingnya FDA approved, bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Nyalakan kompor di api sedang. Masukkan secukupnya minyak goreng untuk menumis ke dalam wajan. Masukkan bumbu halus yaitu 3 siung bawang putih dan 5 bawang merah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Tumis dan biarkan sampai harum. Setelah itu masukkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kita tumis, biarkan bumbunya lebih harum lagi dan kering agak kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan 1 buah wortel yang sudah diiris-iris kotak seperti ini. Masukkan secukupnya air. Jangan terlalu banyak ya. Aduk-aduk sampai rata dan biarkan mendidih. Biarkan wortelnya setengah matang. Kalau sudah mendidih, kita masukkan 2 buah ubi jalar yang sudah dipotong-potong seperti ini. Ini boleh diganti kentang, tapi kalau pakai kentang dimasukkannya bersama wortel yang tadi ya. Aduk sampai rata. Kita masak sambil sesekali diaduk. Masukkan 1/4 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Masukkan juga setengah sendok makan gula pasir. Aduk sampai rata dan biarkan sampai airnya menyusut. Kalau sudah menyusut airnya, seperti ini, koreksi dulu ya rasanya. Selanjutnya kita masukkan secukupnya daun bawang dan seledri yang sudah diiris-iris seperti ini. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, selanjutnya kita masukkan 1 keping mie yang sudah direbus. Aduk sampai tercampur rata dan masak sebentar. Kita masak sampai memberikan aroma. Kalau sudah seperti ini, angkat dan kita sisihkan. Masukkan ke dalam mangkuk. Biarkan dingin atau suhunya turun terlebih dahulu, baru bisa dijadikan sebagai isian. Sekarang kita akan membuat adonan kulit. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 3/4 sendok teh garam. Aduk sampai rata. Masukkan 1 sendok makan atau 15 gram margarin. Campurkan merata dengan bahan-bahan kering menggunakan tangan hingga teksturnya berbulir-bulir seperti pasir. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan panaskan minyak sebanyak 25 ml atau 2,5 sendok makan. Kita panaskan minyak sebentar aja, pokoknya sampai kira-kira udah panas aja. Masukkan minyak panas ke campuran tepung. Karena ini masih panas, kita aduk merata menggunakan sendok atau spatula. Spatula yang aku gunakan ini adalah Pico spatula dari Stain Cookware. Lentur tapi tebal dan kokoh. Ini udah FDA approved. Handle-nya bahan kayu akasia. Gambarnya lucu banget ya. Bikin semangat baking dan cooking di dapur. Kalau udah tersebar merata, selanjutnya kita tuangkan air sebanyak 100-110 ml. Jangan langsung dituangkan sekaligus, kita tuangkan bertahap sambil kita uleni sampai tercampur rata.
Kita uleni sampai membentuk adonan seperti ini. Bungkus menggunakan plastik dan kita biarkan adonannya rileks. Istirahatkan adonan selama 30-60 menit. Sambil menunggu, kita akan membuat kuah sambelnya. Di sini ada 2 siung bawang putih dan 8 cabai rawit. Ini cabenya bisa kalian atur sesuai selera. Selanjutnya kita haluskan. Di sini aku akan rajang menggunakan chopper Mitochiba CH100 dengan 2 mata pisau tajam. Bisa menggiling atau menghancurkan aneka bumbu dapur dengan cepat. Kalau udah selesai kita proses, sisihkan. Panaskan secukupnya minyak goreng. Masukkan bawang putih dan cabai rawit. Aduk-aduk dan tumis sampai harum. Kalau udah harum, masukkan 200 ml air. Masukkan 4 sendok makan saus sambal. Aduk rata. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan masukkan 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh cuka makan. Aduk rata. Koreksi rasanya. Masukkan 1 sendok teh maizena yang dilarutkan. Kemudian kita aduk rata dan masak sampai agak kental. Sampai seperti ini ya. Angkat dan sisihkan. Sekarang kita kembali ke adonan kulit. Setelah 30 menit adonannya udah rileks. Bisa teman-teman bagi menjadi 20 bulatan atau boleh langsung digilas. Di sini aku bagi 2 dulu ya, dan gilas bergantian. Gilas dan pipihkan sampai ketebalan yang cukup. Kalian juga boleh kalau mau menggunakan mesin pasta atau mesin penggiling mie. Kalau menggunakan mesin pasta itu akan lebih membantu ya. Setelah ditipiskan, cetak menggunakan ring cutter atau tutup toples seperti ini. Ambil 1 adonan yang sudah dicetak. Pipihkan sedikit supaya agak lonjong, tapi jangan terlalu tipis. Kemudian masukkan secukupnya isian. Usahakan isiannya banyak supaya hasilnya cantik. Kemudian ambil secukupnya telur rebus yang sudah diiris-iris. Ini opsional ya. Kemudian satukan pinggirannya. Tekan-tekan pinggirnya supaya menempel. Kemudian pilin dari ujung ke ujung untuk mengunci adonannya. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dari 1 resep ini aku dapat sebanyak 20 pieces. Selanjutnya siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang. Kemudian kita goreng dengan api sedang agak kecil sedikit sambil dibolak-balik sesekali supaya matang merata. Oh ya, kalau misalnya ini mau di frozen, cukup digorengnya hingga setengah matang atau hingga kering tapi belum kecoklatan. Seperti ini ya. Kalau mau di frozen, segini aja udah cukup. Dan kalau mau digoreng sampai matang, seperti biasa, goreng sampai benar-benar garing dan kecoklatan merata. Kalau udah merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia. Jalang kotenya udah jadi, udah kelihatan ya renyahnya, siap untuk disajikan bersama kuah sambelnya. Kulit luarnya garing dan renyah, isiannya lembut, gurih, ada manis-manis dari ubi jalar. Ini mantep banget, apalagi kalau dikasih kuah sambelnya, jadi rasanya ada asam, manis, dan pedas. Cocok banget, recommended banget ya, selamat mencoba. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.